Rea menatap Sam heran. Sam juga heran karena tidak pernah ia dihadapkan dengan kejanggalan seperti itu. Coba sekali lagi, Bu, ucap Sam. Maaf, Pak, tetap tidak bisa. Apa ada uang tunai atau kartu lain saja, Pak? Tanyanya. Nggak mungkin, nggak bisa. Sam mengambil dompet di sakunya. Ia mencari kartu lain dan hasilnya sama. Maaf, Pak, yang ini juga tidak bisa. Sementara di dompet Sam ada uang tunai, namun jumlahnya tidak mencukupi total yang harus mereka bayarkan. Sebentar, ucap Sam. Ia dan Rea meminggir dari bagian pembayaran itu. Obat, vitamin, buku, dan foto hasil USG yang harus mereka bayar masih tertinggal di sana karena belum bisa dibayar oleh Sam. Sam menghubungi Alvan. Sam, nggak apa-apa, vitaminnya bisa dibeli besok di tempat lain, nggak harus sekarang kan? Ucap Rea. Nggak sayang, kamu perlu dan kita harus membelinya, ucap Sam. Halo Sam, sapa Alvan di balik panggilan itu. Van, lu di mana? Tanya Sam. Gue lagi di rumah sakit. Kenapa? Tanya Alvan. Gue juga di rumah sakit tempat lu bekerja. Rea baru saja selesai cek kandungan. Dia hamil. Dan gue, Sam ragu melanjutkan kalimatnya. Rea hamil? Oh God, selamat bro, ucap Alvan. Thanks Van, sahut Sam. Lu kenapa? Tanya Alvan lagi. Gue gak bisa menebus vitamin Rea dan membayar tagihan selesai cek. Jelas Sam. Tanpa pikir panjang, Alvan pun langsung berjalan menuju bagian pembayaran itu. Gue kesana sekarang, ucap Alvan. Mereka pun bertemu di sana. Lu ketinggalan dompet atau bagaimana? Tanya Alvan. Semua kartu gue nggak ada yang bisa dipakai. Sepertinya Deon memblokir semuanya, ucap Sam. Bangsat, geram Alvan pelan mendengar dugaan Sam itu. Adik lu itu memang benar-benar pantas disuntik mati, gumam Alvan geram dan ikut emosi. Lu tenang, gue akan bayar. Alvan langsung membayar dan menebus semuanya. Thanks, ucap Sam pada Alvan setelah ia menebus buku, foto hasil USG, obat-obatan, dan vitamin Rea. Alvan memperhatikan hasil USG itu. 5 minggu? Sehat? Ucapnya manggut-manggut, lalu ia tersenyum. Selamat ya kalian, ucapnya lagi. Rea tersenyum. Makasih, ucapnya. Kenapa nggak hubungi gue? Tanya Alvan. Mungkin Rea lebih nyaman sama dokter wanita, jawab Sam. Alvan terkekeh dan manggut-manggut. Dan lu juga kan? Tanyanya terkekeh. Sam menghela nafas panjang. Ia tidak sedang ingin bercanda. Deon bajingan, umpatnya pula. Lu tenang Sam, selama kondisi lu belum kembali normal, lu bisa pinjam uang gue, tawar Alvan. Sam benar-benar tidak habis pikir. Tangannya mengepal menahan emosi. Sekarang mending lu bawa Rea pulang. Lu tenangin diri lu. Lu tenangin diri dulu. Semua pasti ada jalannya, ucap Alvan. Ia menepuk bahu Sam. Sam pun menatap istrinya. Ucapan Alvan ia benarkan. Ia mengangguk. Sekali lagi, thanks Van, ucapnya. Sam dan Rea pulang meninggalkan rumah sakit, tidak mengurangi sedikit pun rasa bahagia yang ada. Sam merasa bersalah pada istrinya. Aku minta maaf Re, ucap Sam. Untuk? Tanya Rea. Aku harus meminjam uang Alvan untuk membayar semuanya, ucapnya. Rea menggeleng. Kenapa kamu harus minta maaf soal itu? Ucap Rea. Aku merasa gagal jadi suami yang baik yang bisa memenuhi kebutuhan kamu, ucap Sam. Rea menggeleng. Sayang, gak masalah. Kamu tenang ya, semua akan baik-baik saja, ucap Rea. Sementara Sam sudah bingung kalau seluruh kartunya tidak bisa digunakan. Bagaimana kehidupan mereka berikutnya? Tapi aku bingung harus bagaimana besok dan lusa kalau kartu-kartu itu nggak bisa dipakai sama sekali, tanya Sam. Rea terdiam. Aku kembali kerja ya, tanya Rea. No, Sam menggeleng cepat. Ia menolak tegas. Nggak sayang, nggak. Jangan pernah kamu berpikir aku akan mengizinkanmu kerja lagi, apalagi dalam kondisi berbadan dua kayak gini. Aku nggak mau apa yang sudah terjadi lagi, liris Sam. Tiba-tiba handphone Sam berbunyi. Ia pun mengambilnya dari sakunya dan mengangkat panggilan yang ia lihat dari istrinya. Itu artinya dari Daniel.
Daniel, ucap Sam. Ia pun mengangkatnya dan menyalakan speakernya. Sam, gue melihat laki-laki itu. Ini gue lagi mengikutinya, ucap Daniel. Rea pun mendengarnya. Sherlock sekarang, ucap Sam. Oke, sahut Daniel. Sam menatap Rea. Sayang, aku minta maaf harus pergi lagi. Aku antar kamu ke rumah ya, ucap Sam. Rea mengangguk. Kamu hati-hati ya, ucapnya memegang bahu Sam. Semoga semua cepat terungkap, lanjut Rea berharap. Sam mengangguk. Ia tersenyum simpul dan haru pada istrinya. Kamu tahu sayang, aku beruntung bisa menjadi suami kamu, ucap Sam. Rea tersenyum. Ia membelai pipi Sam. Rea sudah di rumah. Ia was-was dengan kepergian Sam. Bagaimanapun ia sangat takut terjadi apa-apa pada Sam yang sedang memperjuangkan hak dan miliknya. Gimana keadaannya, Mbak? Tanya Bi Ika mendekati Rea. Rea tersenyum. Bi, aku hamil 5 minggu, kandungannya sehat, ucap Rea haru. Kabar baik itu tetap mengundang senyum di wajahnya. Mbak Rea, Bibi senang mendengarnya, ucap si Bibi memeluk Rea. Selamat ya Mbak, Tuan Sam pasti sangat senang, lanjutnya. Rea mengangguk. Sam sangat senang banget Bi, ucapnya. Tapi Tuan Sam mana Mbak? Tanya Bi Ika yang tidak melihat Sam. Sam pergi menemui Daniel Bi. Daniel kasih kabar kalau dia melihat laki-laki yang diduga ayahnya Deon, jawab Rea. Bi Ika menutup mulutnya. Semoga dapat ya Mbak, supaya Tuan Sam bisa merebut kembali apa yang seharusnya dia miliki, harap si Bibi. Rea mengembuskan nafas lalu mengangguk. Ia pun berharap demikian. Sementara itu Sam sudah menemukan Daniel di lokasi yang ia kirimkan. Dia ke sana, ucap Daniel menunjuk sebuah gang kecil setelah ia masuk ke dalam mobil Sam. Dari mana lu melihatnya? Tanya Sam. Gue nggak tahu persis dia dari mana, tapi pas gue lihat, gue langsung ikuti ke sini, ucap Daniel. Sampai ke gang itu mereka tidak melihat laki-laki itu lagi. Sampai Sam dan Daniel menajamkan mata, barulah Daniel menunjuknya lagi. Itu dia, ucap tunjuknya. Daniel mengenal baju dan penampilan laki-laki itu. Sam belum begitu jelas melihat wajahnya, tapi dia terus mengikuti apa yang Daniel tunjuk. Laki-laki yang mereka ikuti tiba-tiba menoleh ke belakang dan dengan cepat Vicky sadar kalau dia sedang diikuti. Dengan cepat dia berlari menepi dan hilang di antara rumah-rumah. Sial, dia tahu kita ikuti, umpat Daniel. Sam dengan cepat memberhentikan mobilnya dan mulai mengejar laki-laki itu secara langsung. Saat mereka mulai dekat dan saat laki-laki itu menoleh, Sam dengan jelas melihat wajahnya. Benar-benar mirip seperti Deon. Dugaan itu semakin benar. Daniel benar-benar tidak salah menyimpulkan. Mereka kehilangan jejak laki-laki itu setelah laki-laki itu menaik ojek, sementara Sam dan Daniel sudah jauh dari mobil Sam. Sam mengusap wajah dan kepalanya. Sial, dia memang mirip Deon, umpat Sam. Gue juga bilang gitu. Dan Tante Natania benar-benar keterlaluan. Om Edwin harus tahu ini, gumam Daniel. Sam menelan ludahnya. Percuma kalau kita belum ada bukti. Lu tahu, Daniel, gue punya masalah baru sekarang, ucap Sam. Apa? Tanya Daniel. Mereka berdua berjalan hampa ke arah mobil mereka. Rea hamil, ucap Sam dengan kalimat yang belum rampung. Masalahnya di mana? Selamat, ucap Daniel pada Sam. Masalahnya Deon memblokir semua kartu ATM gue, lanjut Sam. Apa? Astaga bajingan, umpat Daniel. Sam menghela nafas dan menelan ludahnya baik bersama kekalutan hidupnya itu. Gue bingung harus menghidupi istri gue, adik ipar dan Bi Ika bagaimana, ucap Sam. Ini gak bisa dibiarin lama-lama Sam. Deon dan Natania harus segera disingkirkan. Mereka bukan siapa-siapa, gumam Daniel. Sementara itu Vicky menghubungi Natania. Kenapa kau menghubungiku? Gumam Natania yang menjawab panggilan Vicky. Di dalam kamar mandi. Aku melihat anak tirimu Sam. Dia mengejarku bersama satu orang laki-laki, lapor Vicky. Apa? Natania terkejut. Iya, anakmu si Sam itu sudah tahu keberadaanku, gumam Vicky. Kenapa dia bisa tahu? Geram Natania. Aku nggak tahu, gumam Vicky menjawabnya.
pastikan kau tidak tertangkap sama dia. Kalau sampai semua akan berakhir, kau juga tidak akan mendapatkan uang lagi setiap bulan. Jelas Natania. Iya, aku tahu, gumam Vicky. Panggilan itu pun berakhir. Sialan, kenapa Sam bisa tahu? Umpat Natania keluar dari kamar mandi. Tahu apa, Mah? Tanya Edwin yang mendengar kalimat istrinya. Pah, sapanya tergagap. Apa yang Sam bisa tahu? Tanya Edwin lagi. Bukan urusan papa. Natania mencoba lari dari pertanyaan suaminya. Jangan macam-macam, Mah. Bagaimana Sam itu anakku? Gumam Edwin. Apaan sih, Pak? Aku sudah bilang gak apa-apa. Mah, aku dengar semua. Siapa yang menelpon Mama di kamar mandi? Bentak Edwin.